Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan karunia nikmatnya begitu banyak kepada kita. Yang Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kita kembali setelah diwafatkannya kita, yakni diwafatkan kecilnya, yakni tidur kita, dan kita mengawali hari kita dengan melaksanakan salah satu di antara kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan, yakni melaksanakan salat subuh secara berjamaah di masjid bagi untuk laki-laki. Kemudian ikhwan dan akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita pertemuan yang ke-18. Kita masih membahas kitab seputar akhlak dan adab. Kita merujuk kepada kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi adabil alim wal muta'allim. Ini ditulis oleh Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Kita masih sampai kepada yakni adab seorang alim terhadap dirinya. Dan Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah membawakan ada 12 bab ketika beliau menjelaskan tentang adab seorang alim kepada diri mereka. Dan kita telah sampai kepada adab yang ke-athaminu, yakni adab yang ke-8. Kita mengulang sejenak jamaah, kaum muslimin dan muslimat, rahimani rahimakumullah. Kita mengulang sejenak, ya, yakni Syekh Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah, beliau menyebutkan qala musannif rahimahullah, yakni yang harus diperhatikan oleh seorang ulama atau seorang yang memiliki ilmu adalah tentang adab-adab terhadap diri mereka. Nah, di antara adab tersebut yang ke-8 adalah muamalatun nasi bimakarimil akhlaq, yakni bergaul kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak mulia. Dan juga dalam hadis yang lain, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ittaqillah haitsuma kunta wa athbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin.
yakni bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Kemudian ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapuskan kepada perbuatan yang buruk. Bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu sangat memperhatikan akhlak mulia. Ya, terutama bagi mereka para ulama atau para ustadz atau yang mereka diustadkan, ya, atau mereka yang ditokohkan atau mereka yang berilmu, maka adalah orang yang lebih layak untuk berakhlak mulia. Dan kita lihat ketika kita membaca sejarah, biografi dari baginda Nabi yang mulia, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan tentang betapa agungnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa mulianya akhlak Rasulullah. Nah, di antara akhlak mulia itu kata Syekh, ya kemarin telah kita jelaskan, yakni apa? Min talaqatil wajhi, yakni dengan wajah yang berseri-seri. Ya, ketika bertemu maka wajahnya berseri-seri. Ya, dia mudah tersenyum. Ini menunjukkan apa? Akhlak yang mulia. Wa ifsya'is salam, dan menebarkan salam. Yang kedua apa? Menebarkan salam. Kalau ketemu ucapkan salam, baik yang dikenal maupun yang tidak. Ya, dan salah satu di antara hakul muslim ala muslim, di antara hak sesama muslim kepada muslim yang lainnya, yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan apabila ya diberikan salam, maka wajib untuk menjawab salam tersebut. Kemudian di antara akhlak mulia juga yang ketiga adalah wa it'amit ta'am, yakni memberi makan. Ya, sedekah memberi makan ini adalah perkara yang mulia. Ya, perkara yang mulia. Terlebih lagi, ia memberi makan orang-orang yang miskin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlebih lagi kita memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Ya, jadi memberi makan itu merupakan akhlak yang mulia. Nah, maka bagi seorang ayah atau bagi seorang suami ketika mereka hendak memberikan nafkah, bekerja untuk memberikan nafkah anak dan istrinya, maka niatkan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Maka niatkan dalam rangka untuk menunaikan yang Allah perintahkan. Maka barang siapa yang dia memberi makan kepada anak dan istrinya dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka mereka para suami pun mendapatkan pahala. Ya, jadi mereka tidak hanya sekedar bekerja saja, tidak hanya sekedar melaksanakan rutinitas pekerjaan, akan tetapi tidak, ya dengan niatnya tersebut, maka mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qazmil ghaiz. Ya, kemudian yang ketiga adalah yakni menahan amarah. Dan menahan amarah ini merupakan akhlak yang mulia. Maka pernah salah seorang sahabat Nabi datang kepada Nabi, yang Rasulullah, nasihatilah aku. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya la taghdab. Ya, Nabi mengatakan janganlah engkau marah. 3 kali Nabi menyebutkan, ya, dan bagimu surga. Kama qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, subhanallah jemaah. Jadi menahan amarah itu merupakan akhlak yang mulia. Dan juga bagi Anda wahai para suami, untuk Anda wahai para suami, ketika Anda melihat kesalahan terhadap istri Anda misalkan, ya, dan Anda marah kepada dia
sang istri tersebut, ya maka ia melihat tentang kesalahan tersebut, apakah kesalahan tersebut melanggar syariat ataukah tidak. Ya, kalau seandainya Anda marah dengan pelanggaran yang bukan syariat yang dilakukan oleh istri kita misalkan, ya, maka sebaiknya dimaafkan dan menahan amarah. Ya, baik kepada istri kita ketika kita marah ataupun kepada anak-anak kita. Ya, karena apa? Karena menahan amarah itu merupakan akhlak yang mulia. Ya, nah. Kemudian para ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, maka salah satu akhlak yang mulia adalah yakni menahan amarah tersebut. Yang menahan amarah, dan menahan amarah itu merupakan akhlak yang mulia. Ya. Kemudian akhlak yang keempat adalah waqafil adza 'anil nas. Ya, akhlak yang keempat adalah yakni menahan gangguan dari mereka. Yakni apa? Seseorang muslim itu tidak mengganggu saudaranya, menahan. Maka Nabi menyebutkan al-muslimu man salima muslimuna min lisani wa yadihi. Ya, ini seorang muslim adalah muslim yang lain merasa aman dari lisan dan tangannya. Jadi seorang muslim mereka tidak suka mencela. Seorang muslim mereka tidak suka menggibahi, membicarakan keburukan saudaranya, mengadu domba, bersumpah palsu, berdusta dan sebagainya. Ya, ini adalah dosa-dosa lisan. Ya, maka seorang muslim ya mereka senantiasa tidak mengganggu atau menahan dirinya daripada apa? Mengganggu saudaranya yang lain, baik dari lisannya maupun apa? Dari tangannya. Ya, jadi menahan lisan kita dari mencela saudara kita, dari menyakiti saudara kita, dan menahan tangan kita dari mengganggu saudara kita, ini merupakan akhlak yang mulia. Ya, ini merupakan apa? Akhlak mulia. Ya, ini merupakan akhlak yang mulia, yang seyogyanya bagi seorang muslim dan muslimah untuk mengamalkannya. Terlebih lagi mereka yang berilmu, ya, maka mereka adalah suri tauladan, contoh yang baik daripada apa? Masyarakat sekitar yang menjadikan mereka itu sebagai panutan. Naam. Kemudian selanjutnya adalah yang kelima adalah wahtimalihi minhum. Ya. Dan akhlak yang kelima yang diajarkan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah di dalam kitabnya ini, Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Ya, yang kelima ini adalah ini berlapang dada kepada mereka, terhadap mereka. Ini maksudnya adalah berlapang dada ketika kita berselisih, ya, dalam satu hal yang memang dibolehkan untuk perselisihan, misalkan dalam masalah fikih, maka adalah kita berlapang dada. Adapun dalam masalah akidah, maka tidak boleh kita berlapang dada. Ya, karena itu adalah prinsip di dalam beragama. Ya, di atas manhaj. Ya, maka itu adalah prinsip di dalam beragama. Adapun tentang masalah fikih dan sebagainya, maka adalah kita berusaha untuk berlapang dada. Ketika terjadi satu perselisihan, ketika terjadi saling silangnya pendapat kita yang tidak sesuai dengan saudara kita yang lain, ya, akan tetapi ya kita hendaklah harus berlapang dada. Ya, jangan sampai perselisihan yang ada di antara kita dalam masalah fikih misalkan membuat hubungan kita ya tidak bersahabat. Ya, mengingat ya hal tersebut, maka sangat penting bagi kita untuk saling berlapang dada, terutama apa? Kepada suami istri. Ya, karena orang yang sering kita hadapi, orang yang sering kita bermuamalah kepada mereka adalah istri kita atau suami. Ya, maka hendaklah mereka, para suami dan juga para istri, dalam mereka saling berusaha untuk apa? Berlapang dada, saling memaafkan. Ya, saling memaafkan dan saling berlapang dada. Ini merupakan akhlak yang mulia. Kemudian selanjutnya
Ya, akhlak mulia yang juga harus diperhatikan. Yang keenam adalah wal isyari. Ya, ini apa wal isyari? Ya, ini apa? Mendahulukan orang yang lain. Nah, ini subhanallah ini. Ya, alat berapa ini? Keenam. Yang mendahulukan orang lain. Ya, isyari. Ini sebagaimana dilakukan oleh para sahabat. Ya, ini dalam catatan apa? Ya, ikhwan dan akhwati fillah, rahimakumullah, dalam bab tentang masalah dunia. Jadi kalau dalam permasalahan dunia, maka apa? Yang harus kita perhatikan adalah kita mendahulukan keperluan saudara kita yang lain. Ini subhanallah, ini amat berat. Ya, yang bisa mengamalkan ini kecuali mereka orang yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadilah oleh Allah, yakni Allah berikan keutamaan bagi mereka. Ya, mereka adalah ya mendahulukan saudaranya walaupun sejatinya mereka itu juga perlu. Ya, berbeda pada saat ini, ya kan, kita melihat di antara mereka saudara kita yang mereka berkeinginan mereka dulu yang ya apa namanya yang dapat dilaksanakan urusannya. Ini adalah masalah dunia. Ya kebalik, tapi kalau masalah akhirat maka mereka mendahulukan saudaranya yang lain. Ya, itu kurang tepat. Yang benar adalah kita mendahului saudara kita yang lain dalam hal dunia. Adapun dalam akhirat maka kita berlomba-lomba yang melakukan ketaatan. Naam. Kemudian akhlak yang ketujuh adalah watarkil istithari. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah dan tidak mementingkan diri sendiri. Ini penting. Ya, jadi akhlak keenam dan ketujuh adalah mendahulukan orang lain dan tidak mementingkan ya diri sendiri. Ya, kalau nama bahasanya itu apa ya? Egois ya juga. Ya, ini dia ingin menang sendiri. Ya, ingin memperhatikan mementingkan dirinya sendiri. Ya, yakni mereka tidak merasa tidak cukup atas pemberian Allah. Ya, dan mereka ingin mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Ya, mereka hanya memperhatikan perut mereka sendiri. Tidak peduli kepada sekitar. Dan ini juga tidak baik dan bukan perkara akhlak mulia ketika seseorang yang mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri. Kenapa? Karena ajaran Islam, agama Islam mengajarkan tentang ya ini apa? Bahwasanya kita hidup ini ya saling satu sama lain, saling membantu, adanya kepekaan. Ya, jangan sampai kita hanya mementingkan diri kita sendiri, sedangkan orang lain tidak kita perhatikan. Ya, ini khususnya bagi Anda yang mungkin ya saat ini Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki ya berupa harta yang berlebih misalkan, maka berbagilah. Ya, karena di dalam harta Anda itu terdapat hak ya saudara-saudara kita, maka hendaklah harus kita tunaikan. Ya, dan kita bisa saja membantu saudara kita itu tidak mesti dengan fulus. Bisa dengan tenaga kita, ya bisa dengan pikiran kita. Ya minimal apa? Kita doakan. Yang minimal apa? Kita saling doakan. Ya subhanallah. Inilah ajaran Islam. Ya begitu indahnya ajaran Islam. Naam. Kemudian akhlak yang kedelapan, ya ini adalah wal insafi. Ya, yang kedelapan ini adalah ya ini memaafkan. Ya, wa tarkil istinsafi, dan tidak banyak menuntut hak. Nah, ini penting nih jamaah. Ya, ini apa? Saling memaafkan. Ya, dan jangan sampai banyak untuk menuntut hak. Ini terutama kepada sepasang kekasih suami istri. Ya, hendaklah berusaha untuk apa? Menunaikan hak masing-masing. Jangan saling menuntut. Karena kalau sudah saling menuntut, maka bahtera rumah tangga itu akan bisa karam. Ya, karena masing-masing di antara penumpang di dalam bahtera rumah tangga tersebut ya suka menuntut dan menuntut. Ya akhirnya apa? Ya akhirnya
ya bahtera rumah tangga itu pun karam. Ya, dikarenakan masing-masing di antara mereka tidak berusaha untuk menunaikan hak ini dengan sebaik mungkin. Ya, maka bagi Anda wahai para saudara dan saudari ya yang hendak menikah, maka yang pertama kali carilah pasangan yang soleh atau soleha dari segi agamanya baik. Kenapa? Karena baiknya agama itu akan membawa kebahagiaan dalam rumah tangga Anda. Dan juga kami ucapkan kepada saudari kami dan juga kepada saudara kami yang Masya Allah yang dalam bulan ini, akhir bulan ini akan menikah. Ya, kami doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan ya bagi kalian untuk menunaikan akad pernikahan tersebut. Dan satu hal jangan sampai lupa adalah hendaklah selalu senantiasa ya berusaha untuk apa? Menunaikan hak masing-masing dan jangan banyak menuntut. Naam. Kemudian akhlak selanjutnya ke-8 adalah hendaklah memperbanyak terima kasih. Ya, memperbanyak apa? Berterima kasih atas kebaikan orang lain. Ya. Yakni apa? Sering mengungkapkan terima kasih dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Yakni apa? Jazakallahu khairan. Ya, maka lisan kita jangan kaku ya jamaah. Ketika setiap ada orang yang berbuat baik kepada kita, menolong kita, maka apa? Kita ucapkan apa? Jazakallahu khairan. Ya, subhanallah indahnya Islam. Ya, apa artinya? Jazakallahu khairan. Yakni semoga Allah membalas kebaikanmu. Ya, nah saling mendoakan. Ya, maka kita hendaklah selalu berterima kasih kepada orang yang ya saling membantu kita. Kenapa? Karena orang yang mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantunya ini merupakan akhlak mulia. Kemudian yang ke-9 adalah wa ijadi rahah ya. Ya ini apa? Yang ke-9 ini adalah berusaha mewujudkan ketentraman. Ya ini berusaha mewujudkan tentang ketenangan. Ya jadi kalau dia berada di satu tempat, dia itu tidak suka membuat keonaran. Ya, dia tidak suka membuat keonaran dan bahkan dia berusaha untuk dengan adanya dia itu orang-orang sekitar itu merasa aman. Ya tentunya apa? Bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, ini sering kita sampaikan bahwasanya sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'un nas linnas. Yani sebaik-baik manusia mereka adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Naam. Ya. Kemudian selanjutnya di antara akhlak yang mulia selanjutnya ya ini apa? Hendaklah dia yang keberapa? Yang ke-10 berusaha ya untuk membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Ya berusaha untuk membantu saudaranya ya yang mana saudaranya tersebut membutuhkan kebutuhan mereka. Ya kemudian yang ke-11 yakni dia adalah orang yang mengasihi orang-orang yang fakir, mengasihi orang-orang fakir. Kemudian mendekatkan diri kepada tetangga dan kerabat. Kemudian adab selanjutnya yang ke-12 adalah berlemah lembut kepada murid-muridnya. Wa rifqi bittalabati. Ya ini apa? Berlemah lembut kepada ya murid-muridnya, kepada santri-santrinya. Ya kemudian yang terakhir adalah membantu mereka dan berbuat baik kepada mereka. Kama sayati insyaallah taala. Ya insyaallah akan datang penjelasannya nanti kata Syekh. Ya akan beliau jelaskan yang berkaitan dengan bagi para penuntut ilmu. 6. Jadi jamaah rahimana rahimakumullah. Ya maka ya hendaklah kita selalu memperhatikan akhlak yang mulia ini. Ya. Jangan sampai kita tidak beramal atau tidak berakhlak mulia. Karena terutama kalau kita di masyarakat itu, ya terutama bagi seorang dai yang dilihat yang pertama kali yang mereka bisa menilai adalah akhlak kita. Ya bagaimana kita
bermuamalah kepada mereka. Maka tentunya ketika kita bermuamalah kepada mereka, maka kita harus memperhatikan adab-adab Islami, ya, yang terpenting adalah tidak menyelisihi syariat agama ini. Naam. Wa idza ra'a man la yuqimus salatah. Kemudian kata Syekh rahimahullah, dan jika melihat seseorang yang tidak menegakkan salat, au taharatahu au syai'an minal wajibati alaih, ya, atau jika melihat, kata Syekh, ya, seseorang yang tidak menegakkan salatnya, bersucinya, atau sebagian kewajibannya. Ya, maksudnya apa? Ketika kita apabila kita melihat ada seseorang yang mereka tidak salat, ya, dan juga mereka tidak bersucinya, ya, dan juga mereka, ya, ini tidak melaksanakan sebagian daripada kewajiban mereka, maka kata Syekh rahimahullah, ya, arsyadahu, ya, maka hendaklah tugas kita adalah apa? Hendaklah kita bimbing mereka dengan kasih sayang, ya, kita tunjukkan mereka dengan apa? Dengan kasih sayang. Kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man arabi alladhi bala fil masjid. Ya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, kepada orang Arab Badui yang dia kencing di masjid, ya, wa ma'a Muawiyah ibnil Hakami lamma takallama fi salati, dan juga sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan kepada siapa? Yakni kepada salah seorang sahabatnya, yakni Muawiyah ibnil Hakam, ya, yang mana ketika itu, ya, dia sedang sholat, lalu dia mendengar salah seorang jamaah sholat itu bersin. Maka diucapkannya ya rahmakallah. Ya, maka orang-orang yang sholat pun melihat dia. Ya, lalu dia mengatakan, "Ngapa kalian melihat?" Nah, seperti itu. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat dengan kasih sayang, subhanallah, dengan penuh kasih sayang. Kenapa? Karena mereka adalah tidak mengetahui, orang yang tidak mengetahui. Ya, maka Allah Subhanahu wa maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan mereka dengan penuh apa? Kasih sayang. Maka jemaah, ketika kita melihat saudara kita yang mereka belum melaksanakan salat, yang mereka masih belum benar tata cara mereka bersuci, dan juga kita melihat sebagian kewajiban masih belum mereka lakukan, maka tugas kita adalah arsyadahu, kata Syekh, yakni tugas kita adalah membimbing mereka, mendakwahkan mereka dengan apa? Dengan kasih sayang tentunya. Ya, sebagaimana Rasulullah mengajarkan kebaikan kepada para sahabatnya dengan akhlak beliau yang mulia, dengan sifat beliau yang penuh dengan kasih sayang dan kesabaran. Subhanallah. Ya, jadi Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam itu adalah suri tauladan bagi orang yang beriman, ya, bagi orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Maka hendaklah kita jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai suri tauladan. Ya, memang demikianlah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, ya, untuk senantiasa mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi yang mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian ya pertemuan kita yang ke-18 ini, dan ada sekitar 5 lembar lagi yang membahas tentang masalah adab seorang alim terhadap dirinya. Demikian, maka kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada sahabat sekalian, yakni terutama kepada Muslim Baker Indonesia chapter Singkawang yang telah, ya, Masya Allah, setia dan istiqamah menyaksikan atau menyimak kajian kami dari awal sampai akhir. Barakallahu fikum. Dan juga kepada ya wali santri yang mungkin sedang menyaksikan kajian kami, jazakumullah khairan. Dan juga kepada sahabat-sahabat yang lainnya
ya yang telah meluangkan waktunya sejenak ya mempelajari ya kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Nah, demikian. Yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan tentunya datangnya dari saya dan dari syaitan. Maka kita tutup doa kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.